Arsenal tahan Kieran Tierney sampai musim panas. Calon lawan Arsenal di babak 16 besar. Pandangan Ollie Watkins terhadap transfer Arsenal. Arsenal didakwa FA gara-gara pemainnya protes keras wasit. Arsenal dikejar waktu buru penyerang. Halo Gunners semua, berjumpa lagi dan lagi dengan The Gunners Indonesia. Kali ini kami sudah menyiapkan berita terupdate seputar Arsenal FC untuk kalian semua. Selamat menyaksikan! Arsenal tahan Kieran Tierney sampai musim panas. Arsenal tidak akan mengizinkan Kieran Tierney bergabung dengan Celtic pada bursa transfer Januari ini, meskipun pemain tersebut telah menyetujui syarat-syarat kepindahannya. Bek kiri asal Skotlandia itu harus menunggu hingga musim panas untuk kembali ke Glasgow, karena Mikel Arteta ingin mempertahankannya sebagai opsi untuk paruh kedua musim ini. Tierney yang kontraknya di Arsenal tinggal 5 bulan lagi, dikabarkan telah menyepakati kontrak 4 tahun dengan mantan klubnya, Celtic. Manajer The Hopes, Brendan Rodgers, mengungkapkan harapannya untuk membawa Tierney sebelum batas akhir transfer pada 3 Februari. Namun, keputusan The Gunners membuat pemain berusia 27 tahun itu baru akan menyelesaikan kepulangannya ke Skotlandia pada Juli mendatang. Menurut laporan The Telegraph, Kieran Tierney akan tetap menjadi bagian dari skuad Arsenal dalam perburuan gelar Premier League dan fase knockout Liga Champions. The Gunners juga masih bersaing di Carabao Cup, meski harus membalikan defisit 2-0 pada leg kedua semifinal melawan Newcastle United pekan depan. Calon lawan Arsenal di babak 16 besar. Drawing atau undian babak 16 besar Liga Champions dan Playoff akan digelar Jumat 31 Januari 2025. Sejumlah tim menunggui calon lawan di laga bergengsi tersebut. Tak terkecuali tim The Gunners Arsenal. Anak asuh Mikel Arteta meraba-raba siapa calon lawan mereka pada babak 16 besar Liga Champions. Arsenal pun berpotensi berjumpa dua raksasa Serie A atau bekas klub Kevin Dix. Arsenal merupakan salah satu kontestan yang lolos otomatis ke babak 16 besar Liga Champions 2024-2025. Mereka tak perlu melakoni babak playoff karena finish di peringkat ketiga klasemen akhir fase Liga. Berdasarkan mekanisme undian, Arsenal sebagai tim peringkat 3 akan menghadapi pemenang laga playoff 4 atau PO4 atau playoff 8 atau PO8. PO4 dan PO8 akan melibatkan duel antara tim peringkat 13 AC Milan atau 14 PSV Eindhoven dengan tim peringkat 19 Feyenoord atau 20 Juventus. Itu artinya keempat klub itu akan menjadi calon lawan Arsenal di babak 16 besar. AC Milan dan Juventus barangkali menjadi dua lawan yang sulit di antara mereka. Sebab kedua tim tersebut berstatus sebagai raksasa Liga Italia dan Eropa. Pandangan Ollie Watkins terhadap transfer Arsenal. Ketertarikan Arsenal pada Ollie Watkins semakin menguat setelah tawaran awal mereka ditolak oleh Aston Villa. Menurut Daily Mail, The Gunners tetap berharap bisa mencapai kesepakatan dengan striker Inggris itu yang kabarnya terbuka untuk pindah. Namun, Villa bersikeras bahwa Watkins tidak akan dijual, terutama karena John Duran akan segera pindah ke Al Nassr. Tim asuhan Unai Emery enggan melemahkan opsi penyerang mereka di tengah musim, terutama dengan upaya mereka untuk lolos ke Liga Champions. Watkins yang telah menjadi tokoh penting bagi Villa masih terikat kontrak dan klub menganggapnya sebagai bagian penting dari ambisi jangka panjang mereka. Sementara Arsenal mempertimbangkan tawaran kedua, posisi Villa menunjukkan pendekatan lebih lanjut mungkin sia-sia, kecuali tawaran luar biasa diajukan. Meskipun Villa menolak keinginan Watkins untuk bergabung dengan Arsenal sudah jelas. Striker yang mendukung The Gunners sejak kecil itu akan senang jika mendapat kesempatan bermain di bawah asuhan Mikel Arteta. Dengan Arsenal yang kemungkinan akan memperkuat lini depan mereka di musim panas, bursa transfer ini bisa menjadi kesempatan terbaiknya untuk bergabung dengan klub masa kecilnya. Jika kesepakatan gagal terwujud,
Arsenal mungkin akan mengalihkan perhatian mereka ke Matheus Tel dari Bayern Munich, yang juga menarik minat dari Tottenham, Chelsea, dan Manchester United. Dari sudut pandang Watkins, peluang Arsenal sangat menarik. Kesempatan untuk bermain di Liga Champions dan bersaing memperebutkan trofi utama sangat menggoda. Namun, Villa harus menahan tekanan tersebut. Jika mereka serius ingin meraih kesuksesan yang berkelanjutan, mempertahankan Watkins tidak dapat dinegosiasikan. Arsenal mungkin akan mengajukan tawaran lagi. Tetapi penggemar Villa akan berharap klub mereka tetap teguh dan membangun masa depan daripada menguangkan striker bintang mereka. Arsenal didakwa FA gara-gara pemainnya protes keras wasit. Arsenal kena dakwaan dari FA itu terkait perilaku pemain The Gunners saat protes kartu merah ke wasit Michael Oliver. Dalam pertandingan Liga Inggris melawan Wolverhampton Wanderers di Molineux akhir pekan lalu, Arsenal sempat mendapat kartu merah. Wasit Oliver mengusir Miles Lewis-Kelly usai melanggar Matt Doherty di akhir babak pertama. Declan Rice dan kawan-kawan kemudian protes keras tak terima. Pemain Arsenal lainnya langsung mengerubungi wasit Oliver. FA menilai Arsenal gagal menjaga perilaku pemainnya di lapangan. Kini, tim asuhan Mikel Arteta diminta memberi tanggapan dalam 3 hari ke depan. Arsenal FC didakwa setelah para pemainnya mengepung seorang pejabat pertandingan selama pertandingan Liga Premier melawan Wolverhampton Wanderers FC pada hari Sabtu, 25 Januari. Kata FA dilansir Standard. Arsenal dikejar waktu buru penyerang. Jika melihat timeline, mayoritas deadline transfer pemain kompetisi top Eropa ditutup pada Minggu 2 Februari 2025 dini hari. Salah satu klub yang masih dinanti hasil dari pergerakan senyapnya ialah Arsenal yang butuh sosok pemain baru. Diketahui, tim asuhan Mikel Arteta butuh beberapa pemain baru demi memperkuat skuadnya bersaing di jalur juara. Posisi gelandang tengah, winger hingga penyerang nomor 9 menjadi pos yang ingin diperkuat Arsenal. Dari berbagai opsi yang ada, posisi penyerang menjadi sektor yang paling membuat Arsenal fokus untuk saat ini. Hanya saja, mencari bom bermaut pada jendela transfer musim dingin tak semudah membalikan telapak tangan. Hal ini dikarenakan mayoritas klub biasanya tidak akan membiarkan pemain pentingnya, terutama yang berposisi penyerang, pergi begitu saja di paruh musim. Dengan waktu yang semakin mepet, manajemen Arteta sepertinya dipaksa untuk berpikir lebih keras jika masih berambisi mendatangkan penyerang top. Nah, itulah tadi kumpulan berita menarik dan terupdate seputar Arsenal FC. Simak terus ya berita terupdate lainnya dari The Gunners Indonesia. See you!